Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak dan ibu jamaah Masjid Baitul Hikmah yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang dingin ini. Kita masih diberikan izin, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Dikarenakan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak, yang unlimited, yang tidak terhingga. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, maupun nikmat hidayah. Minimal 3 nikmat itulah sehingga kita bisa datang ke sini. Kalau panjang umur tapi tidak sehat, kita berbaring di Geraha atau di Urip Sumoharjo. Kalau panjang umur tapi tidak ada hidayah, mungkin nggak ketarik ke masjid. Lebih ketarik memeluk bantal guling, karena memang memperpanjang tidur itu enak. Lagi dingin, pengantin baru, ya itu udah masya Allah. Tetapi karena ada hidayah, ada iman, ada kesehatan, ada banyak umur, maka kita bisa hadir di sini. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Wali Kota, yang dibacakan sambutannya oleh Bapak kita tentang Hijriah, ya. Artinya memang ini sedikit perbedaan antara tahun baru Islam dengan tahun baru yang lain. Kalau tahun baru yang lain itu merupakan sebuah hari raya. Contohnya misalnya tahun baru Masehi itu hari raya, Pak. Hari raya dalam rangka memperingati dewa-dewa di Eropa, ya, di Yunani, tahun baru Masehi. Kemudian demikian juga tahun baru Saka, ya. Demikian juga tahun baru Cina. Itu semua tahun baru itu hari raya. Hanya umat Islam lah yang tahun baru itu bukan hari raya. Hari raya kita hanya 2, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hanya 2, hari raya kita hanya 2. Tetapi kita perlu memperingati tahun baru ini yang kaitannya dengan pertama bulan Muharram. Tadi sudah disinggung, bulan Muharram adalah minha arba'atun hurum, yaitu dari 12 bulan yang Allah ciptakan ada 4 bulan yang haram. Saya baru tahu dari Ustadz Aulia kemarin bahwa haram pakai rok pendek dengan haram pakai rok panjang beda. Kalau haram pakai rok panjang itu artinya haram, artinya dilarang. Tapi kalau haram pakai rok pendek itu artinya terhormat. Jadi ada 4 bulan yang terhormat. Ada 4 bulan yang sangat dihormati oleh Allah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu adalah bulan yang dihormati. Nah, oleh karena itulah tadi himbauannya sudah tepat. Di dalam bulan yang dihormati ini kita perlu untuk pertama memelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela, ya. Jadi kita berusaha untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan,
perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak baik. Karena apa? Ini bulan mulia, bulan yang terhormat. Nah, sebaliknya kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Apakah itu zikir, ya, zikir termasuk di dalamnya membaca Al-Quran, kemudian juga amal soleh yang lain seperti silaturahim, ya. Silaturahim menyambung persaudaraan, menyatukan lagi ukhuwah persaudaraan yang mungkin selama ini retak, terutama dalam satu terah, dalam satu darah, ya. Kakak dengan adik, ya, mari kita sambung kembali. Jangan sampai kakak dan adik bermusuhan, apalagi bermusuhan dengan orang tua, ya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita bermusuhan dengan orang tua. Jangan bermusuhan dengan mertua, ya. Mertua itu juga berbahaya. Sebab kalau sampai bermusuhan dengan mertua, maka dijamin pasti tidak bisa tinggal serumah, tidak bisa. Kalau tinggal serumah pasti akan bentrok antara mertua dengan menantu. Karena menantu biasanya tersinggung. Kamu kok dekat amat sama ibu kamu, sekarang pilih ibu kamu apa saya? Waduh, ini bukan akhlak Islam kalau begitu. Kalau model tantang-tantangan, kamu pilih mana? Ke ibu atau ke saya? Itu bukan watak orang Islam. Itu biasanya disebabkan karena belum memiliki adab-adab Islam yang baik, sehingga terjadi tanting menanting, tantang menantang. Seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya seorang suami atau seorang lelaki tetap melakukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana al-ayah. Dan sudah diperintahkan oleh Allah bahwa jangan kamu beribadah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, merupakan ranking kedua, ya. Ranking kedua setelah kita bertauhid, setelah kita beribadah kepada Allah, bertauhid dengan benar, maka ranking kedua adalah birrul walidain. Nah, kembali kepada pembicaraan awal bahwa hari raya dalam Islam hanya dua. Ini kita peringati pertama karena kita ingin menghormati bulan haram, ya, bulan haram. Illa minha arba'atun hurum, ya. Minha arba'atun hurum. Tadi sudah disampaikan dalam sambutan wali kota tadi, surat At-Taubah ayat 36. Dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal soleh. Silakan sedekah kepada anak yatim, terus juga memberikan beasiswa atau menyantuni janda-janda miskin yang anaknya banyak, ya. Kemudian mungkin mereka punya tunggakan-tunggakan utang, ya. Membantu melunaskan apa melunasi, Pak, ya. Mungkin Pak Sugianto sebagai pakar pendidikan tahu. Melunaskan, membantu melunaskan utang, ya. Mungkin ijazahnya nggak bisa diambil dari sekolah karena dia nunggak misalnya 2 tahun. Mari kita pikirkan hal-hal seperti itu. Dan syukur-syukur bisa merangkap dengan takmir masjid, ya. Artinya masjid kita ini di samping untuk hablum minallah, hablum minallah, juga hablum minannas, ya. Hablum minannas berarti kita mempunyai kepedulian sosial sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh saudara kita di Jogokarian, ya, Jogja. Itu bagus sekali, dan saya kira di sini orang Jogja banyak, ya, orang Jogja banyak, dan pasti sering ke Jogokarian. Jadi hablum minallahnya ya untuk pengajian, untuk sholat, untuk zikir, untuk baca Quran, belajar tahsin, ya, belajar qiraah, ya, pengajian tafsir, fikih, dan seterusnya. Itu hablum minallahnya. Hablum minannasnya adalah action
action, praktek. Nah, praktek sebagaimana yang pernah saya dengar dari nasihat Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti itu. Ya. Ketika mengaji surat Al-Maun, kemudian kok ngajinya nggak pindah-pindah gitu. Pak Kiai, kok ngajinya surat Al-Maun terus? Kapan kita ganti surat? Maka jawaban beliau diantaranya adalah bahwa kamu sudah amalkan belum? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Wadzalika yad'ul yatim. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Yaitu yang pertama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ya. Menghardik anak yatim artinya betul-betul tidak mempedulikan anak yatim. Biar mati-mati, biar terlantar-terlantar, datang dibentak-bentak. Atau wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian tidak mendorong, ya, tidak mengajak untuk memberi makan orang miskin. Orang miskin dibiarkan miskin sampai kelaparan, sampai meninggal. Kemudian termasuk pendusta agama adalah orang-orang yang yuraun, orang-orang yang ria, yang mengamalkan sesuatu bukan karena Allah, tetapi karena ingin pujian manusia, ingin sertifikat, ingin plakat, ya, ingin dipuji, ya, ingin dipanggil Pak Haji segala macam. Kalau nggak dipanggil Pak Haji, marah, tersinggung. Saya haji mahal-mahal, apalagi furoda 400 juta. Ya. Furoda itu 400 juta. Kalau haji plus sekitar 200-an. Kalau haji reguler ya 55 juta lah. Ria, ya, ria. Kemudian orang yang sahun, orang yang sholatnya sahun, selalu menunda-nunda, ya, engkose, nanti dulu, ntar dulu, tanggung lagi ngetik, tanggung lagi masak, tanggung lagi servis motor, tanggung lagi apa namanya mengerjakan perbuatan-perbuatan duniawi. Sebenarnya segala sesuatu itu bisa kita atur, asal kita punya keinginan yang kuat, himmah, keinginan yang kuat untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak seorang bengkel motor yang tangannya kotor, belepotan dengan oli, sholat 5 waktu on time? Bisa sekali, sangat bisa. Mengapa tidak bisa? Saya punya contoh banyak bengkel-bengkel motor yang 10 menit sebelum azan dia ambil sabun colek, ya, dia cuci tangannya bersih, kemudian dia berwudu, ganti kostum, ganti bajunya baju sholat, dia malah jadi muadzin, ya. Allahu Akbar, ya. Sholatnya on time 5 waktu. Jadi tidak ada alasan tangannya kotor bekas oli. Nggak ada. Demikian, apalagi yang tangannya tidak kotor seperti dosen, guru, tangannya bersih. Masa nggak bisa sholat on time? Kalah sama bengkel yang tangannya belepotan oli. Ya. Guru, dosen kan bersih semua tangannya. Tinggal wudhu saja, takbir, selesai. Jadi mari kita usahakan untuk bisa seperti itu. Demikian juga tukang batu. Apa bisa tukang batu sholat on time? Oh, sangat bisa. Ya, saya punya contoh-contoh banyak di sekitar Karanganyar itu. Tukang batu 10 menit sebelum azan tangannya sudah dicuci dari semen-semen itu, cuci kaki, tangan, kemudian ganti kostum, ganti baju. Dia bawa, memang sudah diniatkan dari rumah, saya mau bawa baju sholat, ya, sehingga dia bisa sholat on time di masjid. Tukang batu, ya, yang biasa ngaduk semen, yang biasa bengkokin baja, ya. Jadi semuanya bisa, asal punya niat dan asal cinta dengan Allah. Tapi kalau memang nggak cinta sama Allah, ya memang susah. Diopera-opera, ya. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Engkose, ntar dulu. Baru azan kok. Setelah komat, sholatnya masih lama. Zuhur sampai jam
2:30 sampai jam 3. Nah itu. Jadi kita isi, mudah-mudahan tahun ini jauh lebih baik. Ya, saya tidak akan mengajarkan doa awal dan akhir tahun, bahwa Bapak bisa buka di YouTube, ya, bisa buka di Google, ya, doa awal dan akhir tahun. Karena itu adalah doa-doa dari para ulama, ya, atau dari para paling enggak bukan dari Rasulullah, ya, bukan dari Rasulullah. Karena Rasulullah menganggap ya awal tahun dan akhir tahun sama, nggak ada beda. Awal tahun dan akhir tahun sama, sehingga tidak ada doa khusus dari Nabi. Saya cari di Google yang dari Rumaiso nggak ada, ya, nggak ada. Jadi, tapi doa-doa awal tahun dan akhir tahun itu sangat banyak di Google. Silakan buka sendiri dan baca sendiri. Para jemaah sekalian, tadi sudah disampaikan mengapa tahun barunya dinamakan Hijriah, karena berasal dari kata hijrah, ya. Tahun atau kalender lah, ya, kalender Hijriah berasal dari kata hijrah. Dan awal mulanya tahun baru Hijriah ini diawali dari pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi penetapan kalender Hijriah itu diawali dari Sayyidina Umar bin Khattab, di mana pada saat Umar bin Khattab sebagai khalifah dengan wilayah kekuasaannya sangat luas, ya, sampai ke Eropa Selatan, sampai ke Asia Tengah, sampai ke Afrika Utara, maka di situ diperlukan administrasi yang tertib, ya, administrasi yang tertib, ya. Salah satu administrasinya adalah kalender, ya, kalenderisasi. Mungkin boleh minta air putih, Pak. Air biasa saja, nggak usah jahe hangat, nggak usah, ya, merepotkan. Tapi kalau ada tidak ditolak. Ya, pokoknya yang gampang aja lah, yang gampang. Jadi bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kenapa awal tahun baru Hijriah, tahun baru lah, ya, kenapa awal tahun baru tidak dimulai dari kelahiran Nabi? Kelahiran Nabi. Kenapa tidak dimulai dari hari wafatnya Nabi Muhammad SAW? Kenapa tidak diawali dari kelahiran, tahun kelahiran Nabi atau hari wafatnya? Tetapi kau ngambilnya dari tengah-tengah, hijrah. Nah, ini menarik untuk dijadikan bahan pemikiran dan kajian. Karena apa? Karena dari momen kehidupan Nabi atau umat Islam di zaman Rasulullah dulu, itu sebenarnya momen yang paling heroik, ya, dan kolosal itu adalah momen hijrah. Karena hijrah itu dilakukan oleh Nabi dan seluruh umat Islam, seluruh orang beriman. Bayangkan berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah, jaraknya 500 km. Saat itu belum ada bis. Belum ada bis, Pak, belum. Kalau sudah ada bis, enak. 5 jam sampai, Pak. 5 jam kalau sudah ada bis. Matur nuwun, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Iya, lain kali manggil penceramah yang muda-muda, Pak, yang nggak batuk-batuk. Kalau manggilnya lansia ya beginilah resikonya, batuk-batuk. Baik. Jadi kalau kelahiran, yang lahir cuma satu, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Kalau meninggalnya Rasulullah juga satu. Tapi kalau hijrah itu kolosal, dilakukan secara massal. Walaupun memang bertahap, ya. Kalau tidak salah Rasulullah itu yang terakhir. Jadi para sahabat, kamu berangkat dulu. Habis itu kamu berangkat. Nah, yang terakhir adalah Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi itu peristiwa kolosal di mana ya tergantung kekayaan. Yang punya onta mungkin naik onta, ya, naik onta. Mungkin ada yang naik kuda, mungkin ada yang naik khimar. Tapi sebagian besar jalan kaki.
ya, jalan kaki. Oke lah kita memakai yang paling sedang, misalnya kalau yang naik unta biasanya ini orang-orang kaya, ya. Itu pun secepat-cepatnya unta kayak apa sih Pak? Secepat-cepatnya unta berapa minggu perjalanan dari Mekah ke Madinah dengan daerah padang pasir yang sangat panas. Panas Pak. Kemarin aja jamaah haji kan suhunya lumayan tinggi, 40 berapa itu, mungkin hampir 50 kali ya, 40 derajat lebih, panas sekali, sehingga jamaah haji pada batuk semua. Jadi rupanya Sayyidina Umar sebagai khalifah mengambil momen hijrah itu tepat Pak, sekaligus untuk memicu bahwa masalah hijrah ini adalah masalah penting. Masalah hijrah itu untuk memisahkan mana yang betul-betul beriman dan mana yang masih pro dengan orang-orang musyrik Mekah. Siapa yang beriman, siapa yang punya tauhid, ayo ikut Rasulullah ke Madinah. Dan memang Rasulullah waktu itu kan sudah direncanakan untuk dibunuh, ya. Jadi sebelumnya kan sudah ada di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu semacam majelis majelis permusyawaratan untuk orang-orang Mekah. Musyawarah. Mereka sudah lama kesel dengan Muhammad SAW. Kok dakwahnya semakin hari semakin berkembang, semakin ramai. Sehingga mereka rapat untuk yang terakhir kali. Sebaiknya Muhammad ini diapain? Masing-masing peserta rapat ada yang usul, gimana kalau Muhammad di penjara saja, penjara, jebloskan. Yang lain bilang jangan, nanti umatnya rame-rame datang ke penjara, pengikutnya umatnya rame-rame datang ke penjara, bisa jadi penjaranya malah roboh, ya. Dia ngaji di penjara. Bagaimana kalau Muhammad dibuang jauh, diasingkan jauh, tempat terpencil? Jangan juga, nanti umatnya berbondong-bondong datang. Akhirnya usulan yang diterima adalah usulan dari Jin Ifrit, ya, Jin Ifrit yang menyamar menjadi seorang peserta rapat. Bagaimana kalau Muhammad itu dibunuh? Maka ternyata aklamasi semuanya setuju, dibunuh, ya, sepakat Pak dibunuh. Kemudian tinggal teknisnya saja, teknis cara membunuhnya bagaimana, supaya jangan sampai kelihatan ini dari suku ini, kabilah ini, suku ini. Maka cara membunuhnya yaitu masing-masing suku, masing-masing kabilah mengirimkan satu orang algojo, ya, dari suku ini algojonya siapa, yuk kumpul. Jadi berbagai macam suku, sehingga ketika membunuh Nabi Muhammad kita tidak bisa benci pada satu kabilah atau satu suku, tapi ini adalah kompak, persatuan masyarakat Mekah. Nah, berita rencana pembunuhan itulah yang Allah kasih tahu kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad diperintahkan untuk malam itu untuk hijrah. Dan berangkatlah Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dengan skenario yang baik. Sayyidina Ali disuruh tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Hai Ali, kamu tidur di sini. Rumah Rasulullah dari Kepung, menunggu Nabi Muhammad keluar kemudian dibunuh. Kemudian ternyata Rasulullah dengan doanya kepada Allah berhasil membuat para pengepung itu tidur semua. Rasulullah keluar dengan aman bersama Abu Bakar As-Siddiq, berjalan kemudian menyewa seorang penunjuk jalan. Ya, penunjuk jalannya itu memang bukan Muslim. Nah, di situ strateginya bagaimana? Strateginya harusnya dari Mekah ke Madinah itu, dari Mekah ke Madinah itu harusnya ke arah utara Pak, ke arah utara. Mekah kan di selatan ya, Mekah di selatan, Madinah di utara. Harusnya jalannya ke arah utara, tapi ini Rasulullah ke arah selatan. Ke arah selatan. Kemudian dengan dipandu oleh seorang pemandu yang dibayar ke selatan dulu, kemudian melipir lewat laut, tepi laut. Ya, di ke selatan dulu Pak, selatan dulu lewat tepi laut. Kemudian bekas-bekas telapak kakinya itu dihapus oleh
serombongan kambing, ya. Jadi kambing suruh jalan di belakang itu, sehingga nggak nggak jelas, bekas-bekas kaki manusia. Nah, sempat istirahat sebentar di Gua Thur, ya. Gua Thur itu di dekat Mekah, yang guanya itu sangat tinggi. Kalau bapak-bapak pernah umrah atau haji, di samping Gua Hiro, Pak, ya. Gua Hiro yang pertama kali terima wahyu Iqra, ada juga namanya Gua Thur. Gua Thur itu tempat Rasulullah dan para Abu Bakar istirahat sementara selama perjalanan hijrah. Gua Thur itu tinggi, dan di Gua Thur yang tinggi itu sempat menginap, ya, saya lupa berapa malam, dan sempat dianterin logistik makanan oleh putrinya Abu Bakar As-Siddiq yang namanya Asma, yang saat itu Asma sedang hamil tua, Pak. Saya dibayangkan sedang hamil tua naik gunung untuk mengantarkan logistik, ya, untuk abahnya, untuk bapaknya, yaitu Abu Bakar, dan untuk Rasulullah SAW. Naik ke bukit, Pak, tinggi, Pak, terjal, Pak. Dan ternyata di bukit itu ya masih banyak kalajengking, masih banyak binatang-binatang buas. Ya, apalagi di Arab waktu itu, ya. Sekarang saja masih ada binatang buas, apalagi waktu itu. Nah, jadi memang peristiwa hijrah ini penuh dengan heroik dan penuh dengan penderitaan luar biasa. Belum lagi yang nanti di jalan dicegat, ya, ditodong pakai pedang segala macam. Jadi luar biasa. Perjalanannya jauh, Pak. Karena saat itu belum ada mobil ALS, belum ada mobil Puspajaya, ya jalan kaki naik onta. Bisa dihitung jauhnya itu setengah Pulau Jawa, setengah dari Pulau Jawa. Pulau Jawa kan 1000 km, itu setengahnya. Bisa dibayangkan, ya, 500 km berjalan menuju Madinah. Waktu itu namanya bukan Madinah, waktu itu namanya Yathrib, ya, Yathrib. Nah, jadi perjalanannya itu bukan sehari 2 hari, berminggu-minggu baru sampai. Nah, itulah mengapa Sayyidina Umar bin Khattab mengambil momen hijrah, bukan momen kelahiran, bukan momen kematian, tapi momen hijrah. Karena hijrah itu adalah pembeda saringan, ya Pak, saringan untuk menyaring siapa yang betul-betul beriman, siapa yang tidak. Dengan hijrah maka kelihatan, oh yang berhijrah berarti yang beriman. Walaupun ada sebagian, mungkin ada sebagian kecil sahabat yang diizinkan oleh Nabi untuk tetap tinggal di Mekah, dan dia berfungsi sebagai informan atau mata-mata. Tapi secara umum tidak boleh. Ya. Itu ayatnya jelas dalam surat An-Nisa itu, Pak. Nanti bapak-bapak bisa buka surat An-Nisa 99-100. Ya. Bahwa barang siapa yang keluar dari Mekah, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi, barang siapa yang keluar dari kota Mekah, dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian di tengah jalan ada kematian, wafat, meninggal di tengah jalan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka dia sudah dicatat pahala berhijrahnya. Jadi sudah dipastikan, sudah ditetapkan surga untuk dia. Pahalanya itu sudah paten, sudah pasti, ya, bagi yang berhijrah kemudian di tengah jalan wafat. Baik wafat karena kepanasan maupun wafat mungkin karena dikejar sama Quraisy kemudian dibunuh. Ya, macam-macam kan wafat, Pak. Dan barang siapa yang selamat sampai Madinah, maka Allah akan memberikan muraghaman katsira wa sa'ah, ya, akan diberikan kelapangan, ya, keleluasaan untuk beribadah dan untuk mencari ma'isyah. Jadi beribadah itu bebas, ya, tidak ada yang menghalangi di Madinah, di Yathrib. Beda dengan di Mekah kan, kalau beribadah masih nyumput-nyumput, takut diketok sama Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi di Mekah itu ibadahnya masih nyumput-nyumput, Pak. Ya, masih diri rumah-rumah, door to door. Nggak berani show, ya, kayak sekarang ini kan, show. Ayo kita ke Mekah rame-rame,
takbir, Allahu Akbar. Belum ada waktu itu, belum ada. Jadi ibadahnya masih nyumput-nyumput. Nah, setelah sampai di Madinah baru beribadahnya merdeka, bebas, dan bisa membangun kembali ekonomi. Jadi selalu dua itulah ya, ibadah hablum minallah ibadah, kemudian ekonomi hablum minan nas. Karena rata-rata yang hijrah itu nggak bawa truk fuso, Pak. Nggak bawa truk fuso yang penuh dengan sembako, penuh dengan isi toko, ya. Kemudian boyongan, yuk boyong ke Madinah, enggak. Hijrah itu tangan kosong, Pak. Hanya membawa baju yang nempel. Jadi semua harta dan kekayaan orang-orang Mekah tinggal di Mekah. Dan hijrah itu betul-betul peristiwa yang menyakitkan. Ya. Karena apa? Ya karena harus meninggalkan tanah tumpah darah. Harus meninggalkan kampung halaman yang dicintai. Ya. Pasti bapak-bapak ini cintalah dengan kampung halamannya. Seperti Prof. Sugianto cinta dengan kampung halamannya di Jogja. Ya. Sehingga kalau ke Jogja merasa adem. Ya. Ketemu wedang uwuh, ya. Ketemu gudeg, ketemu bakpia patok, ya. Jadi semua orang akan cinta dengan tumpah darahnya, kampung halamannya, semua cinta. Yang kampung halamannya di Mesuji, yang kampung halamannya di Krui, yang kampung halamannya di Bakau, yang kampung halamannya di Pagelaran, cinta. Nah, kampung halaman tempat tumpah darah suruh tinggal pergi. Dia hanya dengan baju yang ada di badan. Semua kekayaan, semua harta yang di pasar-pasar, di kios-kios, di toko tinggal semua. Jadi betul-betul hijrah itu peristiwa yang menyayat, Pak. Pertama jauh, panas, nggak ada kendaraan yang cepat. Yang kedua nggak bawa apa-apa. Ya paling nanti di jalan kalau ketemu air minum di jalan ya. Kalau ya paling sisa-sisa kurma yang di inilah di karung. Ya. Tapi isi toko, isi pasar, isi kios ditinggal semua. Sehingga sampai di Madinah tidak membawa apa-apa. Termasuk di situ adalah Abdurrahman bin Auf, ya, juga tidak membawa apa-apa. Nah, apa program Rasulullah setelah sampai hijrah? Sudah syuruk ya, alhamdulillah. Berapa menit lagi Pak? Isyraq syuruk. Lewat 15 ya. Oke, berarti 7 menit lagi ya. Nah, setelah sampai di Madinah, di Yasrib, ya kalau orang-orang mungkin bilangnya disambut pakai tola'al badru alaina min saniyatil wada'. Nah, itu terserah lah. Nah, jelas itu mubah lah ya, mubah, nggak usah diperpanjang. Jadi, disambut, Rasulullah datang, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah pertama kali? Yang dilakukan oleh Rasulullah pertama kali adalah ya Rasulullah kan ditawari, ya Rasulullah mampir di rumah saya. Yang lain juga begitu, para sahabat semuanya bilang mampir di rumah saya, mampir di rumah saya. Itu yang ngomong begitu adalah sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu adalah sahabat yang asli tinggal di Madinah. Ansor itu artinya penolong, penolong. Sedangkan yang pergi, yang hijrah dari Mekah itu namanya muhajir. Ya. Jadi muhajir yang hijrah, muhajir, yang ketempatan, yang kedatangan itu namanya ansor, penolong. Nah, sahabat ansor pada, ya Rasulullah mampir ke rumah saya, mampir ke rumah saya aja, ke rumah saya aja, ada ini, ada ini. Akhirnya Rasulullah bingung, bukan bingung sih, Rasulullah membiarkan di mana ontanya berhenti. Nah, pas ontanya berhenti, baru Rasulullah turun. Nah, disitulah Rasulullah pertama kali membangun masjid. Masjid yang dibangun pertama kali adalah Masjid Quba. Bukan Masjid Nabawi, Pak, bukan. Ya, Masjid Nabawi belakangan. Masjid yang pertama kali dibangun namanya Masjid Quba. Ya. Nah, sedikit saja ada info ringan. Bagi yang orang-orang yang umroh atau yang haji kemudian berziarah ke Masjid Quba, dari hotel sudah berwudu, ya, sudah berwudu dari hotel, kemudian berziarah ke Masjid Quba, kemudian sholat 2 rakaat, ya,
sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah, maka dia pahalanya, keutamaannya, nilainya seperti umroh. Jadi hanya sholat 2 rakaat, hanya sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, dan syaratnya harus berwudu, harus suci dari rumah, dari hotel. Jadi berwudunya tidak di masjid, tidak, berwudunya dari hotel. Sholat 2 rakaat maka nilainya dan pahalanya sama dengan umroh. Itu hadisnya sahih, Pak. Nah, nantilah kalau bapak-bapak sudah ada sudah dipanggil oleh Bunda Eva untuk umroh. Ya, tadi saya baca di sini katanya programnya umroh ya. Mudah-mudahan ada yang dipanggil, terutama untuk marbot masjid. Ya kalau marbot masjid suruh umroh ya wajar lah, karena kan mungkin gajinya kecil kan Pak, kecil. Kalau Profesor Sugianto yang dosen golongannya 4E itu, ya nggak usah diumrohkan sama Bu Ali lah, nggak usah. Nah, baik. Jadi yang dilakukan Rasulullah pertama kali di Madinah, di Yathrib adalah membangun masjid. Kenapa masjid ini didahulukan? Karena masjid ini adalah tempat ibadah, ya. Dan di situ menunjukkan bahwa Rasulullah mendahulukan ibadah, memprioritaskan, mendahulukan ibadah. Ya. Dari situ kelihatan kan. Jadi Rasulullah tidak membangun pasar dulu. Pasar penting, tapi tidak pasar dulu yang dibangun, tapi yang dibangun adalah masjid, sehingga para sahabat bisa berkumpul, bisa sholat. Di sini ada ayatnya nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Artinya surat An-Nur, Pak. Surat An-Nur ayat 36-37. Surat An-Nur. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Jadi rumah di sini maksudnya rumah Allah, Pak. Masjid maksudnya, ya. Fi buyutin azinallah. Fi di dalam buyut adalah rumah-rumah. Azinallah yang diizinkan oleh Allah, anturfa'a untuk meninggikan, wa yuzkara untuk mengingat, fi hasmu yaitu nama-nama Allah. Jadi tempat atau rumah yang di situ digunakan untuk meninggikan dan untuk mengingat nama-nama Allah. Fi buyutin azinallah anturfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, dan mensucikan Allah pada waktu pagi dan petang, bertasbih. Ya. Maka Nabi pernah mengajarkan ada zikir pagi, ada zikir petang. Ya, ini juga diambil dari sini, bil ghuduwi wal asal, ya, di waktu pagi dan petang, mensucikan Allah, bertasbih. Ya. Nah kalau bertasbih ini ya tidak hanya subhanallah, 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 tidak hanya itu, tetapi komplit, ya. Biasanya ada takbirnya, ada tahlilnya, ada la haula wala quwata illa billah, ya. Misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan seterusnya. Bisa juga subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa zinata arsyih wa midada kalimati wa ridha nafsi. Ya, itu juga bisa. Bisa juga subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi tasbih itu biasanya ada gandengannya, Pak, ada gandengannya. Gandengan tasbih itu bisa tahmid, bisa tahlil, bisa la haula wala quwata illa billah. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya.
di sana bertasbih mensucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi goncang. Ini surat An-Nur ayat 36-37. Jadi ayat ini menjelaskan tentang masjid, ya, tentang rumah Allah. Fi buyutin, ya, buyut itu berasal dari kata bait. Bait itu satu rumah, ya. Kalau bait satu rumah, kalau buyut berarti rumah-rumah. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah rumah Allah, ya, masjid. Nah, bahwasanya di masjid itu adalah untuk meninggikan dan untuk mengingat nama Allah, untuk bertasbih pagi dan petang. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, orang-orang yang ada di masjid itu karakternya seperti ini, Pak, ya. Karakternya seperti ini. Rijalun itu adalah seorang laki-laki. Tapi insya Allah masuk juga lah perempuan, insya Allah masuk. Tapi maksudnya di sini laki-laki karena apa? Karena yang sangat ditekankan untuk sholat berjamaah di masjid kan laki-laki, Pak. Laki-laki kan, wanita tidak. Wanita afdol di rumah, tapi ke masjid boleh, tidak dilarang. Ya, suami-suami nggak boleh melarang. Ya, suami-suami nggak boleh melarang istrinya ke masjid, nggak boleh. Ya, jadi ibu-ibu ke masjid silahkan. Ya. Tapi yang tidak boleh tidak, ya, yang tidak boleh tidak itu adalah kaum bapak-bapak. Ya. Nah, siapa laki-laki penghuni rumah Allah? Karakternya adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un al dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Jadi seorang laki-laki yang tidak pernah tergoda, tidak pernah terpengaruh oleh tijarah wala bai'un. Apa tijarah wala bai'un? Ya kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu bisa dagang, bisnis, bisa dosen ngajar, bisa pimpro, kepala proyek ini, kepala proyek IKN, segala macam lah, pokoknya macam-macam ya. Pokoknya ngurusin masalah dunia. Nah, hal-hal duniawi seperti itu tidak membuat dia itu lupa dengan sholat pada waktunya. Tidak membuat dia itu lupa dengan membayar zakat. Dan tidak lupa dengan zikrullah. Jadi artinya ini ideal sekali, Pak, yang digambarkan Allah dalam surat An-Nur ayat 36. Ini ideal sekali, ideal sekali. Dan seharusnya kita ke sana, Pak, kita ke sana, yaitu kita menjadi orang-orang yang tidak tergiur atau begini. Pada saatnya harus zikir, pada saatnya harus ngaji, pada saatnya harus sholat 5 waktu, pada saatnya harus bayar zakat. Dia on time, tidak tergoda misalnya. Udah Mas, jangan bayar zakat sekarang, bayar zakatnya diutang aja tahun depan. Kita kan masih perlu beli Innova, kita kan masih mau bikin kontrakan. Udahlah Mas, jangan bayar zakat sekarang. Itu dia tidak terpengaruh dengan itu, nggak bisa. Saya harus bayar zakat. Nah, gitu ya. Demikian juga sholat 5 waktu. Misalnya istrinya mengatakan, Mas kita ke mall dulu ya Mas, nanti keburu mallnya tutup. Kata suaminya, nggak bisa, harus ke masjid dulu. Saya mau takbir, Allahu Akbar. Nah itu namanya rijal, ya. Jangan sampai karena istrinya cantik, muda, dan apa tidak ada duanya, akhirnya kalau begitu, akhirnya nggak ke masjid, ya. Katanya, Mas sholat isya kan panjang Mas, sholat isya kan bisa sampai mendekati jam 12, sudah kita ke mall dulu yuk. Nah, akhirnya luntur hatinya karena istrinya muda, cantik, pengantin baru. Nah itu jangan seperti itu, jangan. Harus betul-betul untuk urusan zikir kepada Allah, untuk urusan sholat 5 waktu, untuk urusan bayar zakat, tidak boleh ada yang menghalangi. Tidak boleh ada yang menghalangi. Nah itu namanya rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Kemudian terakhir sebagai penutup, ya terakhir sebagai penutup, ya khafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Di dalam hatinya, Pak, di dalam hati para takmir. Takmir itu bukan pengurus masjid, bukan. Takmir itu orang yang meramaikan masjid.
Arti kata takmir itu bukan pengurus masjid, bukan. Takmir itu artinya siapa saja yang membuat masjid ini rame. Sholat, pengajian, itu semuanya takmir. Ini semuanya takmir ini, Pak. Semua takmir. Nah, orang-orang yang takmir masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid, itu hatinya bergemuruh, takut kepada Allah, takut kepada hari kiamat, di mana pada hari kiamat itu mata dan hati bergoncang. Gimana nih? Nasib saya gimana nih? Jadi pada saat mata dan hati itu bergoncang di hari kiamat, disitulah dia selalu ingat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya nggak kuat ya Allah dengan asap neraka-Mu ya Allah. Saya nggak kuat ya Allah di padang mahsyar kepanasan ya Allah. Saya tidak kuat ya Allah menyeberang jembatan Sirat lama-lama ya Allah di bawahnya neraka jahanam. Saya nggak sanggup ya Allah di neraka di azab. Ingat dosa-dosa kita, kemudian kita istighfar ya Allah. Astagfirullah. Ampuni saya ya Allah. Jadi itulah rijal yang hatinya selalu bergemuruh, selalu ingat akhirat. Sehingga dia selalu introspeksi, ya Allah, saya kemarin berbuat dosa seperti ini, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Kalau Engkau tidak mengampuni saya ya Allah, pasti saya akan diazab di neraka. Saya nggak kuat ya Allah, nggak kuat. Nah, jadi dahsyatnya di padang mahsyar, dahsyatnya ketika kita dipanggil Allah satu persatu, kemudian dikasih buku catatan amal, kemudian kita suruh menyeberang di atas sirat, itu penting untuk selalu diingat. Dan itulah yang namanya takmir masjid. Ya, selalu ingat dahsyatnya akhirat. Nah, inilah penutup pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa hijrah, ya, hijrah, bukan hijrah tempat, bukan. Ya, boleh hijrah tempat. Ya, kalau sudah enak hidup di Lampung, ya udah di Lampung aja. Ya. Tapi hijrah hati, ya, hijrah hati dari yang sebelumnya mungkin kurang dermawan menjadi dermawan. Dari hati yang nggak pernah yang sedikit takut kepada Allah, sekarang takut kepada Allahnya diperbanyak, ya. Jadi hijrah hati merubah dari perilaku buruk menjadi perilaku yang baik, terutama bapak-bapak yang kemarin mungkin masih sering menzalimi istri, maka mulai hijrah ini kita jangan menzalimi istri, ya. Istri harus disayang, istri harus dipeluk, harus dikasih sayang dan dikasih uang, ya. Dikasih sayang, dikasih uang. Jangan sampai istri itu dipukul, ditampar, ditendang kayak bola, ya, jangan. Disayangilah istri masing-masing. Nah, kalau ibu-ibu, mudah-mudahan setelah hijrah ini tidak ngomel-ngomel lagi, ya. Jadi setelah tahun baru hijrah ini, saya bertekad ya Pak Ustadz, saya tidak akan ngomel-ngomel sama suami saya lagi. Saya akan berusaha untuk mengerem mulut saya, karena memang semakin tua seorang wanita biasanya hobinya semakin ngomel. Mudah-mudahan ini semua bisa dirubah dengan hijrah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.